Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Pemirsa, tertangkapnya Maria Pauline Lumowa, tersangka kasus pembobol kas Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Setelah buron 17 tahun lamanya diapresiasi ekonom. Momen ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk membongkar kasus-kasus keuangan besar seperti Jiwasraya dan Asabri. Keberhasilan pemerintah membawa pulang buronan pembobol Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah, Maria Pauline Lumowa diapresiasi ekonom Indef Rusli Abdullah. Rusli mengatakan meski harus melewati waktu yang cukup lama, akhirnya kasus yang sudah berlalu selama 17 tahun tersebut dapat memasuki titik baru. Rusli mengatakan keberhasilan tersebut harus menjadi acuan pemerintah dalam membongkar kasus-kasus keuangan besar seperti kasus Jiwasraya dan Asabri. Selain itu, melalui kasus Maria Pauline, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang mengawasi industri keuangan harus lebih ketat melakukan pengawasan dan tidak lamban dalam melakukan penindakan jika menemukan ketidaksesuaian. Saya kira ini menjadi momentum bagus untuk menata pengawasan industri keuangan kita, baik perbankan maupun IKNB, industri keuangan bank. Di mana pada saat ini tidak lama ada kasus Jiwasraya, ada kasus Asabri, dan di sisi lain ada momentum kita bisa berhasil mengembalikan si pelaku pembobolan itu. Dan ini menjadi salah satu mungkin usutan ya bagi pemerintah, terutama pengawas di keuangan, OJK dalam hal ini, untuk lebih memitigasi. Kalau seandainya nanti tiba-tiba ada kasus yang sama, waktunya lama loh untuk mencari buronannya misalnya, atau mencari pelakunya. Birokrasi yang rumit, apalagi kalau seandainya orang itu pelaku kejahatan perbankan ini bisa luar negeri menjadi buronan internasional. Rusli berharap kasus kejahatan industri keuangan lain bisa diungkap dengan cepat melalui kerjasama antar regulator dan pihak berwajib. Dari Jakarta, Rizka Ayu Heru Triyuniarto untuk IDX Channel. Ya, untuk melanjutkan perbincangan mengenai perkuat sistem keamanan perbankan, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Joko Suyanto, Ketua Umum Perbarindo atau Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Wiki, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung Pak Joko di Market Review. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Joko, bicara mengenai kasus yang baru saja kemudian ini mencuat kembali gitu ya, karena memang kasusnya sudah terjadi di tahun 2002 hingga 2003 dan pembobol kas Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah sudah berhasil diekstradisi. Kalau kita kerucutkan di Bank Perkreditan Rakyat, sebetulnya sejauh mana multi-layer screening ini betul-betul dilakukan untuk mengetahui profil ataupun mungkin portfolio calon debitur ataupun debitur existing supaya dapat menghindari praktek-praktek fraud, Pak Joko? Ya, secara prinsip bahwa bank ini kan diatur oleh ketentuan undang-undang, termasuk adalah Bank Perkreditan Rakyat. Ya. Jadi di sana perbankan mempunyai fungsi intermediary financial. Jadi bagaimana dia menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali. Jadi dalam konteks itu, perbankan ini adalah sebuah keharusan harus menjalankan prinsip-prinsip prudential banking. Nah, sehingga mereka harus melakukan mitigasi risiko dengan baik. Di antaranya, kalau kita memberikan pelayanan ke publik, memberikan kredit atau pembiayaan, maka kita harus seleksi dengan baik. Dengan melakukan aspek-aspek prudent tadi, dengan menyeleksi bagaimana layer kondisi customer sendiri, mulai dari karakter dia, capitalnya, kemudian capacity, kemudian collateral, condition of economy maupun cash flow dia. Nah, sehingga dengan bauran-bauran asesmen tersebut diharapkan tingkat mitigasi risikonya itu semakin baik, sehingga risiko terhadap kredit bermasalah di dalam konteks baik itu karena kondisi nasabah, ataupun karena internalnya bank itu bisa dieliminir dengan baik.
Nah, tentunya ditambah dengan pemanfaatkan data-data database, baik itu data primer maupun sekunder, yang kita tentunya bisa lebih bisa memperdalam ya ketajaman asesmen kita ini mengenai reputasi seseorang. Nah, sehingga dengan kita tahu reputasinya, tahu kondisinya terkini, tahu kapasitinya dia, diharapkan risiko khususnya di bidang perkreditan itu bisa kita tekan. Nah, harapan kita bisa itu low risk. Low risk itu tercermin dari bagaimana sebenarnya kredit ini kita bisa salurkan tepat guna, tepat sasaran, dan tidak ada persoalan. Baik. Bahkan di ujungnya tidak ada kredit macet, kurang lebih begitu. Baik, ada multi-layer checking dari data sekunder, data primer dan juga data sekunder. Mungkin Anda bisa sampaikan data primer itu yang kemudian dicek apa saja dan sekunder apa saja untuk kita kemudian mengetahui sebetulnya proses multi-layer screening yang dilakukan perbankan sebelum menyalurkan dananya kepada debitur seperti apa, Pak Joko? Baik, secara internal begini, kita mempunyai database, ya database yang memang kita bisa teliti, ya track record. Jadi track record seseorang, kan customer kita ini bisa customer untuk customer lama atau reputasi dia yang ada di database kita ini kita bisa teliti, kita bisa kategorikan, dan kemudian kita bisa scoringkan apakah kemudian yang bersangkutan tersebut termasuk orang-orang yang memang layak kita biayai. Nah, data sekundernya kita mengetris dari berbagai pihak yang sekarang ada di rating kredit ya, utamanya di scoringnya kita bekerja sama dengan para pihak tersebut untuk memahami, mengetahui reputasi yang bersangkutan dari sisi segala aspek. Tentunya utamanya adalah sisi keuangan yang masa lalu dia, dan kemudian track record masa lalu dia, dengan harapan dengan kita gabungkan itu, data-data yang kita miliki itu mencerminkan akurasi objektif kondisi saat ini nasabah, dan mencerminkan bahwa yang bersangkutan mempunyai reputasi dan komitmen yang baik tentang keadaan keuangannya dan pengelolaan keuangannya, tentunya begitu. Pengecekan bidang usaha yang digeluti oleh debitur juga ini perlu dicek untuk mengetahui apakah betul-betul ada atau tidak gitu ya bidang usaha yang dia sampaikan kepada perbankan. Baik Pak Joko, semakin menarik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami kembali.